Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Aji. Oke ya, kita tetap membahas KSN IPA. Jadi lebih fokus ke fisikanya. Jadi nanti kalau ada kisi-kisi atau submateri yang mengacu atau lebih ke biologi, maka eh, tidak akan disinggung di sini ya. Mungkin di video lain atau kalian bisa mencari referensi yang lain. Karena saya hanya akan membahas yang fisika. Oke. Kali ini kita akan membahas yang keempat, kisi-kisi yang keempat yaitu tentang gerak dan gaya. Ya, kita tulis dulu yaitu adalah subbabnya adalah gerak dan gaya. Oke, nah yang pertama yang akan dibahas di gerak dan gaya yaitu adalah besaran-besaran gerak. Nah, ini penting nih. Jadi untuk mengerjakan soal-soalnya nanti, maka kalian harus mahir menentukan apa sih besaran-besaran yang akan dibahas di gerak dan gaya nanti. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu yang pertama adalah tentang jarak dan perpindahan. Jadi ini tidak boleh rancu. Oke ya, jarak dan perpindahan ini tidak boleh rancu kalian. Bedanya apa sih Kak antara jarak dan perpindahan? Oke, akan saya tulis perbedaannya. Jadi kalau jarak itu adalah lintasan yang ditempuh. Oke ya. Jadi jarak itu adalah lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan, nah ini perlu dicatat, perpindahan yaitu adalah titik awal ke titik akhirnya, atau biar nanti nggak rancu karena akhir kurang awal ya berarti titik akhir dan titik awalnya. Jadi kita fokusnya seperti itu. Oke, contohnya bagaimana sih Kak antara jarak dan perpindahan itu? Contoh soalnya seperti ini. Jadi misalkan ini dari A, kemudian dia ke B, setelah dari B dia akan ke C. Oke ya. Nah, A ke B ini jaraknya 3 meter, B ke C ini jaraknya adalah 4 meter. Oke, sekarang berapakah jarak? Nah, kalau jarak berarti lintasan yang ditempuh. Ingat, kalau jarak berarti lintasan yang ditempuh. Nah, lintasan yang ditempuh berapa? Ya berarti jarak A ke C sama dengan, ya dari A ke C itu dia kan lewat B dulu. Tidak langsung ya, jadi dia dari A ke B dulu baru ke C. Maka lintasan yang ditempuh ya 3 meter, kemudian kesininya 4 meter. Oke, berarti ini 3 meter ditambah dengan 4 meter. Totalnya adalah 7 meter. Oke, kemudian kalau perpindahan A ke C, Kak. Perpindahan A ke C. Titik awalnya A di sini, titik akhirnya C di sini. Maka kita tarik garis. Berarti dari A ke C itu berpindahnya segini. Nah, itu namanya perpindahannya. Jadi saya tandain yang di sini adalah perpindahan. Kalau yang jarak tadi gimana Kak? Pakai pensil warna lain, ini jarak. Total lintasannya itu adalah jarak. Nah, itu ya bedanya jarak dan perpindahan. Oke, karena ini bentuknya segitiga siku-siku, maka bisa dicari dengan Pitagoras. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25. Nah, berarti akar 25 adalah 5 meter. Kak, apakah setiap mencari perpindahan harus menggunakan Pitagoras? Tentu tidak, tergantung bentuk lintasannya. Oke ya, tergantung bentuk lintasannya. Contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Dari A ke B ke C ke D. Oke, misal kita tulis ini 2 meter, ini 4 meter, di sini 2 meter. Yang pertama, kita disuruh menentukan jarak AD. Berapakah jarak AD? Ya kita tulis dari A ke D. Kesininya 2, kesininya 4, kesininya 2 lagi. Itu adalah total jarak karena jarak itu adalah lintasan yang ditempuh atau total lintasan yang ditempuh juga boleh. Ya berarti 2 tambah 4 tambah 2 jadinya adalah 8 meter. Kemudian kalau perpindahan A ke D, perpindahan
A ke D. Nah, kita cek perpindahan dari A ke D. Oh, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Kita tarik. Oh, sekian perpindahannya. Berapa ini? 4. Langsung aja. 4 meter. Oke ya. Nah, misal lagi bentuknya seperti ini. Melingkar. Nah, kembali lagi ke posisi semula. Nah, kemudian dikasih tahu keliling lingkaran 20 meter. Jadi ini misalkan awalnya di posisi A, kemudian posisi akhirnya A aksen itu di tempat yang sama ya, A sama A aksen tuh. Nah, atau anggap aja ini awalnya di sini, akhirnya juga di sini. Berarti jarak yang ditempuh dia sama dengan keliling karena dia memutarin. Ya, jadi ini kan muter. Dia kan muter tuh. Nah, kelilingnya tadi 20 meter, dia kan muter. Berarti jarak atau lintasan yang sudah ditempuh adalah 20 meter. Tapi kalau perpindahannya 0. Loh, kenapa Kak kok 0? Perpindahan 0 karena kembali ke posisi semula atau tidak bergeser. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, lanjut. Ini kayaknya masih muat. Oke. Kemudian adalah berikutnya kelajuan dan kecepatan. Nah, bedanya apa sih Kak ini kalau kelajuan dan kecepatan? Sebenarnya simbolnya sama-sama V. Jadi dua-duanya simbolnya sama-sama V. Tapi bedanya kalau kelajuan itu menggunakan jarak, kalau kecepatan pakai perpindahan. Jadi ini pakainya adalah jarak, kalau yang kecepatan pakainya adalah perpindahan. Jadi kalau dirumuskan itu seperti ini ya rumusnya, atau gini aja dulu. Misalkan nih kita pakai yang jarak dan perpindahannya sama. Contohnya gimana Kak yang jarak perpindahannya sama? Ya yang geraknya lurus. Contoh nih dari A ke B. Jaraknya adalah 100 meter ditempuh selama 20 detik. Berapakah kecepatan atau kelajuannya gitu ya. Nah, ini jaraknya 100 meter, perpindahannya kan juga 100 meter dari A ke B. Lintasan total yang ditempuh 100 meter, berpindahnya juga 100 meter. Beda sama kayak ini A ke D. A ke D yang ditempuh kan 2, 4, 2. Tapi berpindahnya hanya dari sini ke sini langsung ditarik garis set seperti itu ya. Nah, maka 100 meter itu perlu waktu 20 detik. Ingat 100 meter perlu waktu 20 detik. Berarti 1 detiknya dia bisa menempuh berapa? Kan kalau 20 detik dia 100 meter. Kalau 1 detik berapa ya? Berarti 100 ini dibagi 20 ya. Nah, maka kelajuan dan kecepatan itu sama-sama boleh dirumuskan V sama dengan S per T. Nah, jadi kalau mau dijawab berarti V-nya sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 meter per second. Keterangan lebih lengkapnya seperti ini. V itu adalah kelajuan atau kecepatan. Satuannya adalah meter per second. Kemudian S itu adalah jarak atau perpindahan ya. Meter, kemudian T adalah waktu second. Oke, jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, ini adalah
besaran-besaran yang akan dibahas dalam gerak. Oke ya, lanjut. Selanjutnya adalah percepatan ya, percepatan. Nah, kita akan membahas tentang percepatan atau A. Nah, percepatan ini bisa bernilai negatif. Ya. Percepatan yang bernilai negatif disebut perlambatan. Oke, jadi kalau sebelumnya jarak yang ditempuh tiap waktu atau tiap detik itu adalah kecepatan, maka percepatan adalah perubahan kecepatan. Biar tidak rancu, contohnya seperti ini. Misal kecepatannya 20 meter per second. Jadi benda ini akan menempuh 20 meter selama 1 detik. Oke ya. Kecepatan 20 meter per detik artinya geraknya itu akan menempuh 20 meter per detik. 20 meter per second. Akan menempuh 20 meter per 1 second gitu ya. Artinya kalau di sini 100 meter berarti perlu berapa detik? 1 detiknya kan 20 meter. 20 meter per detik. Berarti kalau 100 meter perlu waktunya adalah 5 detik. Itu disebut dengan kecepatan. Ya. Nah, kemudian kalau percepatan itu yang seperti apa, Kak? Seperti ini contohnya. Misal benda bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Oke ya. Contohnya seperti ini. Dia artinya kan dipercepat 2 meter per second kuadrat. Detik ke 0. Jadi dia berubah-ubah. Kecepatannya itu berubah-ubah. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya. Misal awalnya 10 meter per second. Karena dipercepat 2 meter per second ya berarti menjadi 12. Menjadi 14. Menjadi 16. Dan seterusnya. Jadi nambahnya itu 22. Oke, dipercepat 2 artinya nambahnya 22. Seperti itu. Selanjutnya perlambatan. Misalnya ini perlambatan 2 meter per second kuadrat juga. Kita bikin sama ya. 0 second detik awal nih sebelum gerak. Kemudian 1 detik kemudian. 2 detik kemudian. 3 detik kemudian. Kalau perlambatan, misalkan dia awalnya 10 meter per second, maka menjadi tinggal 8. Tinggal berapa lagi? 6. Tinggal 4. Dan seterusnya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau kecepatan itu kan jarak yang ditempuh tiap detik. Seberapa cepat benda bergerak, nah itu namanya kecepatan. Ya. Misal nih dalam 100 meter ditempuh dalam 5 detik berarti kecepatannya sekian. Tapi kalau percepatan itu perubahan kecepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jadi kalau dipercepat 2 meter per second berarti nambahnya 22. Konstan, nambah 2 terus 10, nambah 2 jadi 12, nambah 2 jadi 14, nambah 2 jadi 16. 10, kalau perlambatan berkurang berarti berkurang 2 jadi 8, berkurang 2 jadi 6, berkurang 2 jadi 4. Oke, jadi besaran-besaran dalam gerak kurang lebih seperti itu. Lebih gampangnya akan dibahas di gerak lurus. Oke ya, jadi yang B, poin B dibahas di gerak lurus. Jadi gerak lurus ini akan ada 2. Nah, GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB.
Apa sih rumus-rumusnya atau konsepnya dulu di GLB? Yang pertama, kecepatan konstan. Konstan itu artinya tetap, tidak berubah, kecepatan konstan. Jadi naik motor itu nggak dipercepat, nggak diperlambat. Misalkan kalian ngegas kecepatannya 40 km per jam, ya dari awal sampai akhir 40 km per jam. Nah, itu lintasannya lurus, maka itu disebut GLB, kecepatannya konstan. Kemudian gerak lurus beraturan GLB, kecepatan konstan. Yang kedua adalah tidak ada percepatan, ya, tidak ada percepatan. Ya karena konstan itu tadi, kalau konstan kan pasti tidak nambah, tidak berkurang, atau A sama dengan 0. Kalau dirumuskan, rumusnya ya cuma satu, V sama dengan S per T, atau boleh ditulis lebih gampangnya S sama dengan V dikali T. Oke, itu gerak lurus beraturan. Berikutnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah kecepatan berubah. Oke, jadi kalau di gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah, tetapi percepatannya konstan. Percepatan konstan. Nah, maksudnya seperti apa sih, Kak? Kita lihat garis di sini tadi. Kalau gerak lurus beraturan, ya ini dari awal sampai akhir 20 meter per second, terus 20 meter per second, nggak berubah-ubah. Kalau gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah. Jadi detik ke 0, 10, detik pertama jadi 12, detik kedua jadi 14, detik ketiga jadi 16, nambah 22. Jadi kecepatannya berubah, awalnya 10 menjadi 12, menjadi 14, menjadi 16, tapi percepatannya konstan. Percepatan itu apa? Nambahnya. Jadi dari awal nambahnya ya tetap 2, 2, 2. Oke ya, paham ya? Selanjutnya, perlambatan. Kecepatannya berubah, awalnya 10 jadi 8, jadi 6, jadi 4, tapi konstan. Berkurangnya konstan. Berkurang 2, berkurang 2, berkurang. Oke, seperti itu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada 3 rumus nanti. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 plus AT. Yang kedua adalah S V0T plus setengah AT kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, kemudian ya, jika diperlambat, ini catatannya untuk gerak lurus berataran, jika diperlambat atau mengalami perlambatan, maka A minus. Jadi A-nya ini bernilai negatif. Keterangannya, kalau Vt itu kecepatan akhir. Kalau V0 itu kecepatan awal. Meter per second, meter per second. Kalau S, jarak atau perpindahan. Saya tulis salah satu aja ya. Jarak. A, percepatan. M ini meter juga. Kemudian T-nya adalah waktu. Second.
jadi ada 3 rumus kalau untuk gerak lurus berubah beraturan. Oke, next. Berikutnya gerak melingkar. Oke ya, gerak melingkar. Nanti yang akan lebih didalami yaitu kita harus bisa membedakan apa itu yang linear, apa itu yang sudut ya. Jadi kalau linear itu mengacunya pada lintasan yang lurusnya atau garisnya. Kalau sudut ya berarti kita lebih meninjau di bagian sudutnya. Oke, gini aja dulu pada gerak melingkar yang perlu dipelajari. Jadi satu putaran, ini konsepnya dulu ya, satu putaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Kemudian ini adalah 2pi radian karena nanti satuannya gerak melingkar itu akan lebih banyak menggunakan radian. Jadi satu putaran sama dengan 360 derajat dan itu sama dengan 2pi radian. Kemudian nanti ada lagi 1 rpm. rpm itu artinya adalah satu rotation atau rotasi ya, rotation per menit. Nah, artinya ya satu putaran per menit seperti itu ya. Artinya seperti itu. Oke, kita harus bisa membedakan dulu lingkaran. Nah, biar kalian tahu apa itu kecepatan sudut, apa itu kecepatan linear. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah, biar kelihatan bedanya. Misalkan ini adalah titik A, di sini adalah titik B, sama juga titik C, ini titik D. Ini siku-siku, di sini juga siku-siku. Ini 2 meter misalnya ya. Ini 4 meter. Oke ya. Nah, kecepatan linear ya yang kita bahas tadi, V simbolnya. Ya, kecepatan linear dari A ke B misal dianggap sama ya. Ini jadi A ke B dan C ke D itu perlu waktu 1 detik. Oke, ingat saya ulangin lagi. Dari A ke B dan C ke D itu sama-sama perlu waktu 1 detik. Jadi kecepatan linear A ke B itu sama dengan V-nya 2 meter per second. Oke. Kemudian C ke D-nya, V-nya itu adalah 4 meter per second. Jadi beda karena lintasan yang ditempuh beda. Ini lebih pendek, yang ini lebih panjang. Itu namanya kecepatan linear. Jadi ninjaunya itu jauh lintasannya. Nah, seperti itu namanya kecepatan linear. Kemudian ada lagi nanti kecepatan sudut atau simbolnya omega. Oke ya. Nah, kalau omega dari A ke B, omeganya ya ini kan 90 derajat, ya berarti kan 90 derajat per detik. Yang C ke D juga sama, omeganya 90 derajat per detik. Oke, seperti itu. Itu adalah gerak melingkar. Jadi dari A ke B, C ke D kan sudutnya sama-sama 90, makanya kecepatan sudutnya sama. Tapi kalau linearnya beda. Yang A ke B itu 2 meter, kalau yang C D 4 meter. Seperti itu. Kemudian rumus-rumusnya bagaimana?
K ini. Rumus-rumusnya gerak melingkar itu nanti yang gerak melingkar berubah berubah beraturannya mirip dengan GLBB, tinggal diubah aja pokoknya. Oke, lebih gampangnya saya tulis saja. Jadi kalau S itu rumusnya adalah sudut kali jari-jari. Kalau V yang sudut, maksudnya kan kecepatan, ini kecepatan sudut dikali jari-jari, A-nya juga sama, alfa dikali jari-jari. Jadi ini rumusnya. Yang linear sama dengan yang sudut dikali dengan jari-jari. Yang sebelah sini adalah linear, ini adalah sudut dikali jari. Seperti itu ya. Kalau yang gerak lurus berubah beraturannya gimana, Kak? Kita tulis ulang aja nih, misalkan Vt sama dengan V0 plus Ht. Berarti versi melingkarnya ya omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Seperti itu. Kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti versi melingkarnya adalah theta omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Kalau yang terakhir Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S, berarti di sini adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 kali alfa kali S. Oke. Kemudian hubungan roda-roda sekarang. Hubungan roda-roda. Kalau seporos, ini namanya seporos ya. Jadi ada di satu titik. Ini lingkaran A, di sini lingkaran B. Ini namanya seporos. Ada di satu titik. Kemudian yang kedua, ini A, ini B. Yang kedua ini bersinggungan namanya. Bersinggungan. Dan yang terakhir AB dihubungkan tali. Oke, jadi ini bedanya bagaimana, Kak? Bedanya seperti ini. Kalau yang seporos itu yang sama kecepatan sudut omega A sama dengan omega B. Kalau yang bersinggungan dan dihubungkan tali kecepatan linear VA sama dengan VB. Oke, misalkan contohnya seperti ini. A, B, C. Diketahui misalnya nih, RA sama dengan 5 meter, RB 15 meter, RC 10 meter. Jika VA sama dengan 10 meter per second, maka omega C-nya berapa gitu ya. A itu kan tidak langsung berhubungan dengan C. Jadi C itu kan kita ditanyakan C ya. Jadi kalau ngerjakan soal kita cek yang ditanyakan apa, omega C. Oh berarti kecepatan sudut C. C itu nyambungnya dengan B. Oh berarti kita harus tahu B dulu. Nah kita cari. A sama B itu seporos. Porosnya cuma satu nih. Berarti kita harus mencari omega A. Omega rumusnya apa sih? Omega kan V sama dengan omega kali R. Berarti omega adalah V dibagi R. Oke ya. Nah, ini jadi harus udah bisa ya, ini V sama dengan omega kali R, berarti mencari omega R-nya pindah ruas. Berarti mencari omega A sama dengan VA per R A.
VA-nya 10, RA-nya 5, jadinya 2 radian per second. Karena A dan B itu omeganya sama, berarti otomatis omega B sama dengan omega A. Kemudian B sama C yang sama adalah V, berarti kita cari VB-nya dulu. VB berarti omega B dikali RB. Oke ya, omega B-nya adalah sama dengan A, 2, RB-nya 15 sama dengan 30 meter per second. Nah, berarti VC sama dengan VB. Kita mencari omega C ya, langsung omega C berarti VC per RC. VC-nya sama kayak VB, 30. RC-nya 10, berarti 3 radian per second. Oke, contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya gerak parabolik. Oke, jadi gerak parabola nanti akan lebih butuh sudut ya. Saya kurang tahu di matematika di SMP itu sudah belajar trigonometri atau belum, tapi sepertinya belum. Kalau saya dulu dapatnya di SMA kelas 10, tapi nggak apa-apa, nanti saya ajarin juga. Jadi gerak parabola itu gerak yang lintasannya adalah parabolik. Yang seperti apa sih Kak? Contoh. Ini gerak parabola. Oke ya. Dari atas gedung juga sama. Ini juga gerak parabolik. Jadi gerak parabola itu adalah gabungan dari GLBB dan GLBB. Ini sudutnya theta. Yang horizontal atau sumbu X ya, itu adalah kalau vertikal kan sumbunya Y. Nah, ini adalah GLB. Sedangkan yang di sini GLBB. Seperti itu. Ini nanti akan lebih pakai sin dan cos. Tapi saya ambilkan rumus ringkasnya saja untuk mencari tinggi maksimum atau tinggi maksimum itu berarti kan ada di posisi ini bolanya. Ini kan lintasan bolanya ya. Jadi kita simbolkan sumbu YM gitu aja. Tinggi maksimum atau YM itu rumusnya adalah YM sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian kalau jarak maksimum XM, nah kan jatuhnya di sini itu paling jauhnya. XM itu rumusnya adalah XM sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke, jadi seperti ini. Kalau mau dijabarkan kita lihat sumbu X maupun sumbu Y-nya ya. Sumbu X maupun sumbu Y-nya. Jadi misalnya ini. Misalnya di sini adalah V0. Nah, maka di sini adalah V0X. Ini adalah V0X. Yang ke sini berarti V0Y. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Kita tinjau sumbu X dulu. Sumbu X. V0X sama dengan V0 cos theta. Theta-nya dikoskan. Oke ya. Di sini catatannya karena karena GLB maka V konstan. Nah, berarti ini sama saja dengan Vx. V dimanapun ya tetap sama. Sumbu X seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sumbu Y. V0Y sama dengan V0 sin theta. Nah,
Kalau mencari VD tertentu bagaimana, Kak? Ya, kita menurunkan dari rumus GLBB. Jadi rumus GLBB itu tetap berlaku ya. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Oke, ini dengarkan penjelasan saya baik-baik. VT yaitu kecepatan akhir, berarti kan ini Vx, berarti kecepatan akhir pada sumbu Y ya Vy. V0-nya adalah V0 sin theta plus, nah ini ingat, percepatan yang berlaku kalau gerak ini kan percepatan gravitasi bumi. Kalau bendanya naik ke atas, berarti percepatan gravitasi bumi ke bawah, dia akan melambat. Coba kamu lempar benda ke atas, nanti akan semakin lambat baru jatuh dia. Makanya ini G-nya bernilai minus. G-nya bernilai min G dikali T. Seperti itu rumusnya. Makanya biasanya kalau di buku-buku V0 sin theta min GT langsung. Seperti itu. Kalau mencari S, S sama dengan kan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita lanjutin lagi. S-nya berarti adalah Y-nya atau H-nya ketinggiannya ya. S jaraknya ditemu berarti kan ketinggian. V0 berarti ya V0 sin theta dikali T plus setengah. Plus setengah A-nya berarti min G dikali T kuadrat. Dan yang terakhir, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Berarti Vt kuadrat ya Vy kuadrat, V0 kuadrat berarti V0 sin theta dikuadratkan, sorry ini plus dulu. Nah, baru ini plus 2 min G dikali H. Oke, seperti itu adalah gerak parabola. Kalau rumus jadinya untuk mencari YM dan XM ya ini. Oke, berikutnya adalah jenis gaya dan hukum Newton ya. Nah, tapi akan saya bahas hukum Newtonnya dulu ini nanti. Oke, next. Yang yang saya bahas hukum Newtonnya dulu. Hukum Newton ada 3. Yang pertama ya hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, kalimatnya kalau mau nulis ya silahkan ditulis, saya ucapkan pelan-pelan ya. Benda diam akan tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Nah, saya tulis saja deh. Benda diam akan tetap diam. Jadi benda yang diam itu akan berusaha untuk tetap diam. Kemudian benda bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Atau jumlah gayanya 0. Kalau nggak ada gaya luar yang mempengaruhi, berarti jumlah gayanya 0. Atau nama lainnya adalah benda cenderung mempertahankan posisi awalnya. Nah, itu kalimatnya ya. Hukum ini disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia. Kalau langsung ke rumusnya gini aja. Jumlah gaya sama dengan 0. Ini adalah hukum 1 Newton. Hukum ini berlaku untuk apa, Kak? Yang pertama, untuk benda yang diam. Yang kedua, untuk benda yang bergerak lurus beraturan. Jadi V-nya konstan. Intinya, hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang tidak punya percepatan. Kemudian kalau hukum 2 Newton,
maka yang ada percepatannya karena rumusnya ada A-nya. Nah, seperti ini. Maka GLBB berlaku di sini. GLBB. Oke ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya ini. Hukum 3 Newton. Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Jadi jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi tapi tandanya minus. Apa artinya minus? Berlawanan arah. Jadi arti tanda minus ini berlawanan arah. Contohnya apa, Kak? Contohnya orang mendayung. Nah, orang mendayung dorongnya ke belakang. Ini namanya aksi. Perahu geraknya kemana? Depan. Ini namanya reaksi. Oke ya, seperti itu. Kemudian macam-macam gaya yang F. Macam-macam gaya yang pertama adalah gaya berat. Simbolnya W kecil. Rumusnya adalah W sama dengan M kali G. G itu adalah percepatan gravitasi ya. Ciri-cirinya adalah arah selalu ke bawah. Ya, gaya berat arah selalu ke bawah. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya seperti ini. Jadi bagaimanapun posisi bendanya, W selalu ke bawah. W-nya ke bawah. W-nya juga ke bawah. Mau nempel di dinding, W-nya juga ke bawah. Oke, ini gaya berat. Next ya. Selanjutnya adalah gaya normal atau N. Ciri-cirinya adalah arah tegak lurus bidang. Arah tegak lurus bidang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau yang tadi W-nya kan ke bawah semua tuh. Nah, kalau gaya normal tegak lurus bidang. Tegak lurus. Ini bidangnya kan miring, berarti ya tegak lurusnya agak serong gini. Nah, ini bidangnya kan tegak tegak lurus dengan bidang. Makanya yang ini N sama dengan W, yang di sini N sama dengan W cos theta, yang di sini N sama dengan, karena 90 cos 90 itu 0, makanya N-nya sama dengan 0. Itu adalah gaya normal. Kemudian yang tiga adalah gaya gesek. Hanya F kecil simbolnya itu. Nah, gaya gesek itu F kecil. Jadi gaya gesek itu ada dua macam ya. Saat bergerak namanya kinetis, saat diam namanya statis. Nah, ciri-cirinya dari gaya gesek adalah arah berlawanan dengan gerak. Jadi kalau geraknya ke kiri ya arahnya ke kanan, seperti itu. Cara ngitungnya, yang pertama dicari Fs max. Mu S, keterangan dulu aja deh. Saya tulis di sebelah. Jadi Fs max itu adalah gaya gesek statis maksimum
Kemudian kalau Fs ya berarti gaya gesek statis saja. Fk berarti gaya gesek kinetis. Jadi statis itu diam, kinetis gerak ya. Kemudian ada mu s, itu adalah koefisien gesek statis. Mu k adalah koefisien gesek kinetis saat gerak. Jadi seperti ini konsepnya itu. Pertama, kalau ada benda bergerak kita harus mencari Fs max-nya kalau ditinjau gaya geseknya. Mu s dikali n. Nah, Fs max itu adalah gaya statis paling besar yang menahan benda agar tidak bergerak. Oke ya. Nanti akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, gaya yang diberikan itu kurang dari Fs max. Kalau ini terjadi berarti bendanya diam. Yang kedua, gaya yang diberikan itu lebih besar dari Fs max, gaya yang menahan. Berarti bendanya bergerak. Nah, kalau terjadi yang pertama, maka Fs yang bekerja sama dengan F. Kalau terjadi yang kedua, maka yang bekerja adalah Fk. Mu k dikali n. Ini adalah yang bekerja. Gaya gesek yang bekerja. Atau yang dipakai gaya gesek yang bekerja. Jadi misalnya ada meja ya, bayangkan ada meja. Dia itu punya gaya yang menahan agar dia tidak bergerak. Gaya maksimalnya untuk menahan itu namanya Fs max. Misalnya meja punya gaya agar tidak bergerak 50 Newton. Kalau kalian dorong dengan gaya 40 Newton, otomatis kan mejanya nggak bergerak karena dia menahannya 50, kalian dorongnya 40. Tapi yang bekerja berapa? Apakah 50 itu bekerja semua? Enggak. Yang bekerja hanya sebesar gaya dorong yang diberikan tadi. Misalkan nih, meja punya gaya gaya gesek maksimumnya 50 Newton. Nah, kemudian kalian dorongnya 40, maka yang bekerja ya hanya 40. Karena 50 tadi adalah maksimalnya. Seperti itu. Jadi mu s kali n itu maksimalnya. Tapi kalau misalkan benda atau meja ini gaya gesek maksimalnya 50, kalian beri 70, dia kan gerak. Maka yang bekerja adalah Fk, dihitung lagi mu k kali n, seperti itu. Nanti insya Allah ada contoh soalnya di video yang lain ya. Oke, selanjutnya kalau gitu, selanjutnya pesawat sederhana ya. Oke, pesawat sederhana. Dibahas satu-satu. Satu, tuas atau pengungkit. Nah, rumusnya ya sama ya ini. Kuasa dikali dengan lengan kuasa nanti sama dengan beban dikali dengan lengan beban. Oke, yang pertama, pengungkit jenis pertama ya. Atau tuas jenis 1. Jenis 1 itu titik tumpu yang di tengah. Jadi posisinya seperti ini. Nah, misalkan di sini beban.
Ya, kita jabarkan di sini berarti kuasa. Nah, lengan kuasa itu jarak kuasa ke titik tumpu lengan kuasa. Ini beban. Lengan beban jarak titik tumpu ke bebannya. Seperti itu. Kemudian tuas jenis 2, beban yang di tengah ya. Jadi bentuknya seperti ini. Beban. Nah, bebannya ada di tengah. Jarak beban ke titik tumpu itu lengan beban. Kemudian lengan kuasa jaraknya yang mana, Kak? Yang ini? Bukan. Jaraknya kuasa ke titik tumpu, tetap konsepnya. Ini tadi kan jaraknya kuasa ke titik tumpu. Berarti jaraknya kuasa ke titik tumpu yang mana ini? LK. Nah, jangan sampai keliru. Seperti itu ya. Kemudian tuas jenis 3. Yaitu adalah kuasa yang di tengah. Contoh-contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari banyak ya contohnya. Nah, jadi ini nih kan kuasa yang di tengah. Berarti ini lengan kuasa. Kan beban nih. Lengan beban dari sini. Lebih. Oke ya. Tuas jenis 1 itu contohnya banyak gunting, tang, itu juga jenis 1. Kemudian jenis 2 itu pembuka tutup botol. Jenis ketiga itu sapu, skop ya, dan lain sebagainya. Kalian cari di internet boleh itu kalau contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, bidang miring. Nah, ingat, ini adalah jarak yang ditempuh. Biasanya kita simbolkannya pakai S. Ini adalah S. Ini ketinggian. Ya, ketinggian kita simbolkannya pakai H. Oke, ini bendanya. Kalau kita dorong atau tarik itu F, tapi benda ini juga punya berat, yaitu adalah W. Yang miring dikali miring, yang tegak dikali tegak, berarti F dikali dengan S sama dengan W dikali dengan H. Ini rumusnya bidang miring. Yang ketiga, katrol. Biasanya mencari keuntungan mekanik ya. Ini mencari keuntungan mekanik. Kalau tuas pengungkit ini keuntungan mekaniknya nih, KM-nya yaitu adalah LK per LB ya. Nah, ini lupa tadi belum saya tulis. Ini KM-nya S per H. Kalau katrol biar cepat kita cari gambar. Katrol itu keuntungan mekaniknya, perhatikan ya. Yang pertama, keuntungan mekaniknya adalah 1, sedangkan yang kedua keuntungan mekaniknya adalah 2. Jadi seperti ini, dihitung tali. Yang pertama konsepnya. Jika arah tarikan ke bawah, maka bukan KM. Jika kebalikannya, termasuk KM. Ngitungnya gitu. Contohnya gimana? Ini nih.
Kalau katrolnya tetap di atas ini, nah tetap di atas, kan ini hanya sebentar. Nah, yang gambar satu ini kan dia F-nya kan ke bawah, jadi tali kan ada dua, talinya ada dua. Tapi yang satu arahnya ke bawah, berarti dia bukan termasuk KM, keuntungan mekaniknya satu. Jadi ini sama aja nggak untung kalau cuma satu gitu ya. Kemudian kalau yang gambar dua, nariknya kan ke atas nih, ngangkat ke atas ya. Nimba kalau pakai katrol yang seperti dia ngangkatnya kan ke atas. Karena arahnya ini ke atas maka dia termasuk keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya dua. Oke, lebih lanjut akan saya cari yang bentuk katrolnya rumit. Nah, contoh gambar ini nih. Talinya kan ada tiga ya. Tali ada tiga. Satu, dua, tiga. Tapi ini arahnya ke bawah, berarti KM-nya dua. Nggak dihitung. Pokoknya kalau arahnya ke bawah nggak dihitung. Lagi ya. Nah, nih. Cara menentukan geraknya ke bawah apa ke atas gimana, Kak? Ya kira-kira kalau talinya di sini kalian narik bebannya ini pakai katrol kan ditarik ke bawah. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, tapi karena yang 4 ini arahnya ke bawah, maka tidak dihitung, KM-nya adalah 3. Seperti itu. Oke. Kisi-kisi yang terakhir sepertinya lebih ke biologi ya, gerak pada makhluk hidup. Mungkin kalian bisa belajar sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.